Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurhepsari, NIM 195231041 dari kelas Perbankan Syariah 5A. Pada video kali ini, saya akan menerangkan sedikit tentang pengetahuan saya terkait ekonometrika. Poin-poin yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah 1. Definisi ekonometrika, 2. Asal mula ekonometrika, 3. Metodologi ekonometrika, 4. Tipe-tipe ekonometrika, 5. Asal mula istilah regresi, 6. Interpretasi modern istilah regresi, dan yang ketujuh adalah tipe-tipe data. Definisi ekonometrika. Secara literal, ekonometrika dapat diartikan sebagai ukuran ekonomi. Ekonometrika adalah hasil dari sebuah cara pandang mengenai peran ilmu ekonomi yang berisikan aplikasi matematika statistik pada data ekonomi untuk meminjamkan dukungan data pada model-model yang dibangun oleh matematika ekonomi dan mendapatkan hasil empiris. Ekonometrika merupakan ilmu sosial yang dimana perangkat atau metode dari teori ekonomi, matematika, dan inferensi statistik yang diaplikasikan ke dalam sebuah analisis dari fenomena ekonomi tersebut. Ekonometrika berfokus pada penentuan empiris dari hukum-hukum ekonomi. Asal mula ekonometrika. Ekonometrika diperkenalkan pada tahun 1926 oleh pakar ekonomi dan statistik yang bernama Ragnar Frisch yang berasal dari Norwegia. Pada mulanya, ekonometrika merupakan model biometri yang kemudian pada tahun 1950-an, ekonometrika dikembangkan sebagai salah satu cabang sendiri dalam bidang ekonomi oleh Jan Tinbergen, asal Belanda. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah metodologi ekonometrika. Secara garis besar, metodologi ekonometrika klasik atau tradisional terdiri atas 1. Menentukan teori atau hipotesis. Keynes menetapkan teori kecenderungan tambahan konsumsi, yaitu tingkat perubahan konsumsi untuk 1 unit perubahan pada pendapatan. Yang kedua, spesifikasi model matematika dari konsumsi. Walaupun Keynes menetapkan hubungan yang positif antara konsumsi dan pendapatan, ia tidak pernah membuat spesifikasi secara jelas dari bentuk fungsi hubungan di antara keduanya. Nah, untuk menyederhanakan teori tersebut, seorang ahli matematika ekonomi mungkin akan menyarankan bentuk fungsi sebagai fungsi konsumsi Keynes, yakni Y sama dengan B1 plus B2X 0 lebih kecil daripada B2 dan B2 lebih kecil daripada 1, yang dimana Y merupakan pengeluaran konsumsi dan X merupakan pendapatan, serta B1 dan B2 disebut sebagai parameter dari model. Secara terpisah dinamakan sebagai koefisien intercept dan kemiringan atau slope. Yang ketiga, spesifikasi model ekonometrika dari konsumsi. Untuk dapat menggambarkan hubungan yang tidak pasti di antara variabel ekonomi, ahli ekonometrika melakukan modifikasi pada fungsi konsumsi yang deterministik pada persamaan menjadi Y sama dengan B1 plus B2X plus U, yang dimana U dikenal sebagai faktor gangguan atau disturbance, kesalahan atau error atau galat, dan merupakan sebuah variabel atau stokastik acak yang memiliki sifat-sifat atau karakteristik probabilitas yang cukup terkenal. Faktor gangguan U mampu mewakili faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi tetapi belum dijelaskan dalam persamaan. Yang keempat, mengumpulkan data. Untuk dapat mengestimasi model ekonometrika, yaitu untuk memperoleh nilai numerik pada B1 dan B2, kita memerlukan adanya data. Yang kelima, estimasi model ekonometrika. Setelah kita memiliki data, tugas kita selanjutnya adalah mengestimasi parameter-parameter dari fungsi konsumsi. Estimasi numerik dari parameter membuat fungsi konsumsi menjadi bersifat empiris. Teknik statistik dari analisis regresi adalah perangkat atau cara utama untuk mendapatkan nilai estimasinya. Dengan menggunakan teknik tersebut, kita akan mendapatkan nilai estimasi B1 dan B2. Yang keenam,
Pengujian hipotesis. Menurut ekonom positif seperti Milton Friedman, sebuah teori atau hipotesis yang tidak bisa dibuktikan secara empiris tidak bisa diterima secara bagian dari pembuktian ilmiah. Keynes menduga bahwa MPC bernilai positif, tetapi lebih kecil daripada 1. Pembuktian kesalahan dari teori-teori ekonomi berdasarkan sampel merupakan sebuah cabang dari teori statistik yang dikenal sebagai inferensi atau penarikan kesimpulan statistik melalui pengujian terhadap hipotesis yang kita miliki. Ketujuh adalah forecasting atau prediksi. Jika model yang dipilih tidak menolak hipotesis atau teori yang diuji, kita dapat menggunakannya untuk memprediksi nilai masa depan dari variabel dependen atau meramalkan variabel Y berdasarkan nilai variabel penjelas atau variabel peramal X yang telah ditentukan atau diketahui atau diekspektasikan. Untuk yang selanjutnya, kita menggunakan model untuk melakukan pengontrolan atau penyusunan kebijakan. Setelah itu, kita memilih model yang tepat atau berkompetisi. Pertanyaan praktis yang dihadapi oleh para peneliti dalam hal ini adalah bagaimana memilih di antara hipotesis-hipotesis atau model-model yang menjelaskan fenomena ekonomi yang diteliti, seperti hubungan konsumsi pendapatan, seperti yang pernah dikemukakan oleh Milton, yakni konfirmasi akan kebenaran sebuah teori bisa saja tanpa data, terkecuali hipotesis mampu menggambarkan data yang ada dibanding cara lainnya. Sebuah hipotesis semakin kuat jika berhasil membuktikan dan sekaligus melemahkan hipotesis yang masuk akal lainnya. Pembahasan berikutnya terkait tipe-tipe ekonometrika. Ekonometrika dibagi menjadi 2 kategori besar, yakni yang pertama, ekonometrika teori. Menjelaskan perkembangan metode-metode yang layak dipakai untuk mengukur perilaku ekonomi dengan menggunakan model ekonometrika. Yang kedua, ekonometrika aplikasi. Menggunakan perangkat ekonomi teori untuk mempelajari beberapa bidang khusus dalam ekonomi dan bisnis. Pembahasan berikutnya terkait asal mula istilah regresi. Istilah regresi sendiri diperkenalkan oleh Francis Galton. Dalam tulisannya, Galton mengungkapkan bahwa tinggi badan dari anak-anak yang tinggi badan orang tuanya tidak biasa atau tidak biasa pendeknya cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi badan populasi. Hukum universal Galton kemudian dikonfirmasi oleh Carl Pearson yang merupakan temannya yang mengumpulkan lebih dari 1.000 pencatatan mengenai tinggi badan dari anggota kelompok keluarga. Dengan menggunakan istilah Galton, hal tersebut dikenal sebagai regresi menuju mediokrasi. Poin selanjutnya adalah interpretasi modern istilah regresi. Interpretasi istilah regresi modern masa kini agak sedikit berbeda. Secara jelas, kita dapat mengatakannya, analisis regresi berkaitan dengan studi terkait ketergantungan satu variabel yaitu variabel dependen terhadap satu atau lebih variabel lainnya yaitu variabel penjelas dengan tujuannya untuk mengestimasi dan atau memperkirakan nilai rata atau rata-rata atau populasi variabel dependen dari nilai yang diketahui atau nilai tetap dari variabel penjelas dalam sampling berulang repeated sampling. Pembahasan selanjutnya terkait tipe-tipe data. Yang pertama adalah data time series. Pada data seperti ini bisa dikumpulkan pada sebuah interval periode yang reguler, seperti harian, misal harga saham dan laporan cuaca, mingguan, misal informasi uang beredar, bulanan, misal tingkat pengangguran dan indeks harga konsumen atau IHK, kuartalan, misal PDB, tahunan, misal anggaran pemerintah, 5 tahunan, misal data dari sensus industri, atau 10 tahunan, misal sensus penduduk. Yang kedua, data cross-section, yang merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang dikumpulkan dalam satu periode yang sama, seperti sensus penduduk yang dilakukan Biro Pusat Statistik setiap 10 tahun. Yang ketiga adalah data pool,
Dalam data pool atau data kombinasi, data adalah sebuah elemen. Untuk data runtun